Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mujizat-mujizat Tuhan terjadi karena pengenalan kita akan Allah. Kalau kita yakini bahwa Tuhan menyembuhkan orang ini dan saya mengatakan sembuhlah kamu, ini kehendak Allah, ini kehendak Yesus, maka terjadilah mujizat karena yang kita katakan, kita lakukan adalah kehendak Allah, pikiran Allah, perasaan Allah. Dan itu semua akan terjadi kalau kita memenangkan iman. Iman akan kasih Tuhan. Kalau saudara mengasihi, Anda lahir dari kasih Allah. Tapi kembali lagi pada pertanyaan, seperti apakah kasih Allah itu? Karena ketika saya bicara tentang cinta, ketika saya bicara tentang kasih, masing-masing kepala berbeda-beda. Ya, para ahli mengatakan kasih itu ada kasih yang artinya hanya hawa nafsu, seks. Orang banyak menafsirkan kasih adalah kehangatan-kehangatan seksual dan merasa dicintai kalau hawa nafsunya diikuti. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu adalah perasaan, dikatakan eros, erotik. Berarti sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan hati. Nah, kalau orang beragama hanya mencari kesenangannya sendiri, menafsirkan cinta Tuhan hanyalah perasaan-perasaan enak. Ketika dia menghadapi penderitaan yang tidak enak, mereka lari. Dan banyak orang yang demi rasa enak itu, demi perasaan eros itu, dia bisa mengorbankan kebenaran. Dia mengorbankan keutamaan, keluhuran. Dan inilah yang sedang melanda dunia saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Allah, Yesus adalah Allah. Allah yang dirindukan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Maka Yesus adalah kegenapan janji Tuhan. Yesus Allah yang memberi air untuk diminum secara cuma-cuma. Kalau Musa memberi air kepada umat di padang gurun dengan air yang mengalir dari batu padas, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah air hidup. Barang siapa minum daripadanya, dia akan tidak haus lagi. Dan dari dalam dirinya akan memancar air kehidupan. Mengalirkan air yang telah diterima dari Yesus Kristus sendiri. Kalau Yesaya mengatakan bahwa makanlah dengan gratis, jangan membuang uang untuk hal yang bukan makanan. Musa memberikan umatnya makanan dengan mana di padang gurun. Tapi Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, bahkan menjadikan tubuhnya sebagai makanan, menjadikan darahnya sebagai minuman. Kalau di atas Gunung Tabor, Tuhan dimuliakan bersama Elia dan bersama Musa. Dan di sana terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi. Dia adalah Allah perjanjian baru
yang dikasihi oleh Allah. Sama seperti ketika dibaptis, Yesus dinyatakan oleh Allah sendiri, inilah anak yang kukasihi. Jadi Yesus merupakan kegenapan pemenuhan dari perjanjian lama, lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada Elia. Dan dialah Allah yang tak terselami, datang supaya kita mengenal siapakah Allah yang benar itu. Allah yang mempunyai rancangan-rancangan yang tak terpahami oleh manusia. Rancanganku bukanlah rancangan, pikiranku bukanlah pikiranmu. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian pikiranku dengan pikiranmu. Bagaimana kita sebagai ciptaan mengenal Allah? Dijawab oleh Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir untuk menjawab bahwa Dia Allah yang mengasihi. Allah yang hadir tidak hanya berkata-kata, tetapi Dia nyata. Dia yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan Dia pula yang mengampuni orang yang berdosa. Dari kesaksian hidupnya, selama hidupnya dengan banyak mujizat, kita tahu bahwa hanya Dialah yang bisa melakukan mujizat-mujizat karena Dia berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak bisa membayangkan bahwa dunia tanpa Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita hanya tinggal dalam perjanjian lama. Kita hanya tinggal di dalam hukum Taurat. Bahkan mungkin kita tidak mengenal Taurat karena kita bukan orang Yahudi. Dan keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi. Bahkan orang Samaria pun tidak. Syukurlah bahwa Tuhan Yesus Allah hadir di tengah-tengah manusia. Sehingga kita tidak di bawah hukum Taurat, sehingga kita tidak harus menjadi orang Yahudi. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Kita mengenal Yesus adalah Allah. Sangat penting untuk mengenal bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang hadir, Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan. Yesus bukan nabi yang bisa disejajarkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dia anak Allah yang dikasihi. Yesus juga bukan rasul. Bahkan Yesus bukan hanya manusia yang menjadi perantara kepada Tuhan Bapanya, tapi Dia Allah sendiri. Maka marilah kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kalau Anda mengenal Allah, maka Anda akan mengerti rahasia Allah, akan mengerti rencana Allah, akan mengerti kehendak Allah. Dalam bacaan kedua dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi dan orang-orang yang dikasihi Dia lahir dari kasih Allah. Maka kita diajak oleh Yohanes supaya kita mengasihi. Karena barang siapa mengasihi dia lahir dari kasih Allah. Inilah yang luar biasa dalam iman kita. Bahwa kita mengenal rahasia kasih Allah. Sehingga kita bersama dibaptis tidak hanya dengan air, tapi dengan roh Allah.
Sehingga bacaan kedua mengatakan bahwa ada 3 kesaksian, yaitu air, darah, dan roh. Yesus menyucikan kita dengan air baptis. Namun Tuhan tidak hanya menyucikan, tapi Dia memberikan roh-Nya yang suci. Maka itulah kesaksian roh Allah, bahwa Dia Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tidak cukup kita hanya dibaptis dengan air, entah mungkin air satu kolam renang atau air sungai Yordan, tidak cukup. Tapi kita harus dibaptis dengan Roh Kudus yang adalah hidup Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita dapat kemudian bersaksi dengan darah, ialah kemartiran. Bahwa Yesus hadir memberikan kesaksian tentang dirinya dengan air, darah, dan roh. Dia yang membaptis dan Dia yang memberikan Roh Kudus, dan Dia pula yang mati disalib untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang tidak mati, Allah yang bangkit. Maka siapakah Kristus yang kita sembah? Menjadi sangat penting untuk Anda kenal Dia, untuk mengerti sehingga Anda bisa bersaksi. Kalau ada orang datang dan bertanya kepada saudara, katanya Tuhanmu itu 3. Lantas, apakah dia orang yang datang untuk memperdaya atau mengolok-olok kita? Tidak. Mungkin dia orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia dapat. Mungkin dia orang yang ingin tahu siapakah Yesus yang kita sembah. Dan jawaban saudara adalah pewartaan siapakah Yesus yang Anda sembah itu. Maka jangan menganggap bahwa itu semua olok-olok ataupun hinaan kalau dia mengatakan kalau Yesus Tuhan siapakah bidannya misalnya. Bagi saya ini orang yang sedang mencari Tuhan. Dia ingin mengerti siapakah Yesus yang berasal dari Roh Allah, yang berasal dari firman Allah, yang adalah firman yang menjadi manusia. Kalau ada orang datang kepada saudara mengatakan, bagaimana? Apakah agamamu atau imanmu ada reinkarnasi? Bagaimana jawaban saudara? Inilah kesempatan untuk bersaksi bahwa tidak ada reinkarnasi. Karena manusia yang ditebus oleh Yesus akan bangkit bersama Yesus. Dibangkitkan. Dan dia akan masuk ke rumah Bapa karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa katanya kamu ini penyembah-penyembah patung. Atau bahkan dikatakan kamu itu kafir. Mari kita jawab. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ingin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang kita muliakan itu. Tuhan yang hadir selamanya setia. Dan karena kehadirannya maka mujizat-mujizat Tuhan terus-menerus terjadi di dalam diri kita. Tapi mujizat Tuhan adalah kuasa kehadiran Tuhan. Dan kuasa kehadiran Tuhan akan terjadi kalau kita mengenal Dia yang hadir.
Mengenal Tuhan Yesus Kristus bagi saya adalah hal yang terpenting dalam diri kita. Saya selalu mengulang-ulang semboyan dari Monsinyur Leo Sukoto yang mengatakan Scio Qui Credidi. Saya tahu siapakah Tuhan yang aku sembah. Maka sangatlah penting kita semua mengenal pikiran-pikiran Tuhan, perasaan-perasaan Tuhan, sehingga Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan bahwa hendaknya kamu sehati, sepikir, seperasaan dengan Kristus Yesus. Kalau saya tahu dan mengenal perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, maka saya akan melakukan dengan baik apa yang dikehendaki. Sehingga kita tahu pikiran Tuhan. Dan ketika kita melakukan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, maka terjadilah mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat tidak terjadi karena kita memaksakan kehendak kita. Tapi mujizat terjadi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Dan bagi saya, semua entah doa, entah perbuatan, saya lakukan karena saya yakini ini adalah kehendak Tuhan. Maka bacaan kedua kemudian mengatakan kembali, menangkanlah iman. Kita hidup bukan dengan pikiran perasaan diri kita, tapi kita hidup berdasarkan iman kita. Iman kepada Yesus yang bangkit. Iman kepada Yesus yang adalah Allah. Allah yang hadir. Inilah anak Allah yang dikasihi. Mengapa disebut anak Allah? Karena anak Allah itu memang mewakili orang tuanya. Anak serupa dengan orang tuanya. Kamu anak siapa? Kamu mirip dengan siapa? Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mujizat-mujizat Tuhan terjadi karena pengenalan kita akan Allah. Kalau kita yakini bahwa Tuhan menyembuhkan orang ini dan saya mengatakan sembuhlah kamu, ini kehendak Allah, ini kehendak Yesus, maka terjadilah mujizat karena yang kita katakan, kita lakukan adalah kehendak Allah, pikiran Allah, perasaan Allah. Dan itu semua akan terjadi kalau kita memenangkan iman. Iman akan kasih Tuhan. Kalau saudara mengasihi, Anda lahir dari kasih Allah. Tapi kembali lagi pada pertanyaan, seperti apakah kasih Allah itu? Karena ketika saya bicara tentang cinta, ketika saya bicara tentang kasih, masing-masing kepala berbeda-beda. Ya, para ahli mengatakan kasih itu ada kasih yang artinya hanya hawa nafsu, seks. Orang banyak menafsirkan kasih adalah kehangatan-kehangatan seksual dan merasa dicintai kalau hawa nafsunya diikuti. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu adalah perasaan, dikatakan eros, erotik. Berarti sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan hati. Nah, kalau orang beragama hanya mencari kesenangannya sendiri, menafsirkan cinta Tuhan hanyalah perasaan-perasaan enak. Ketika dia menghadapi penderitaan yang tidak enak, mereka lari. Dan banyak orang yang demi rasa enak itu
Demi perasaan eros itu, dia bisa mengorbankan kebenaran. Dia mengorbankan keutamaan, keluhuran. Dan inilah yang sedang melanda dunia saat ini. Bahwa banyak orang menafsirkan atau mencari bukan Tuhan, tapi suatu keenakan. Nah, kita harus mencari cinta Allah seperti Kristus, yaitu Allah yang menguduskan, Allah yang agape, kesaksian, air, roh, dan darah. Cinta yang sejati adalah cinta yang berani menyerahkan nyawanya bagi saudaranya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya bagi saudaranya. Dan Yesus memberikan dirinya, hidupnya, rohnya, tubuh untuk menjadi makanan, darah untuk menjadi minuman, dan roh untuk kehidupan. Inilah cinta agape yang sesungguhnya. Maka barang siapa mengasihi Allah karena dia dikasihi Allah, maka dia akan mengasihi dengan cinta yang agape itu, berani bersaksi dengan air, darah, dan roh. Kemenangan daripada iman itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemarin ada seorang menelpon saya dan mengatakan, Romo, saya minta didoakan, saya mau pindah agama. Keluarga saya tidak setuju saya pindah agama. Loh, kamu kok lucu, saya bilang, kamu mau pindah agama apa? Ya, saya mau meninggalkan Katolik. Kok minta doa sama saya? Ya. Tapi bolehkah saya bertanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari sehingga kamu harus meninggalkan Katolik? Dia mengatakan, saya mau cari keselamatan, kebenaran. Dan saya katakan, agama apapun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Allah yang benar. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus bagi saya. Karena dia jalan kebenaran dan kehidupan. Dia jalan yang benar, maka dia memberikan kehidupan yang kekal. Dia Mesias, dia Allah. Itu bagi saya. Maka coba carilah Allah yang benar. Di mana bisa cari Allah yang benar? Pertama-tama dari kerinduan hatimu sendiri yang paling dalam. Carilah dalam Alkitab yang ada dalam agama itu. Sudahkah kamu membaca Alkitab, terutama Perjanjian Baru? Belum, Romo. Bacalah dulu. Ya. Kalau kamu mau mengenal Tuhan, carilah pada kitab yang katanya suci. Tapi kalau kamu tidak tahu bahasanya, susah juga, saya bilang. Dalam agama mengapa seringkali tidak menjadi jalan keselamatan? Karena tergantung pada siapa yang membaca kitab suci dan siapa yang menafsirkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, banyak orang yang mencari Tuhan. Terutama pada saat pandemi ini, orang mencari keselamatan.
Kita ada dalam ancaman virus. Ya, kalau tidak sakit, mati juga. Dan pada saat ini banyak orang yang mencari penyelamatan, mencari kesembuhan, mencari kebahagiaan abadi yang membebaskan kita dari pandemi, yang membebaskan kita dari derita-derita di dalam hidup, bahkan yang membebaskan kita dari kematian. Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari dosa dengan pengampunan, meskipun itu yang paling penting karena Tuhan memberikan darahnya untuk menyucikan kita. Tuhan tidak hanya menyembuhkan orang-orang sakit, sehingga penyembuhan ini seolah-olah kemudian menjadi atraksi dari orang beriman. Namun Tuhan memberikan hidup abadi yang kekal. Tuhan memberikan hidupnya sendiri. Sehingga kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah juga. Dalam namaku, usirlah setan-setan. Dalam namaku, sembuhkan orang-orang sakit. Dalam namaku, ampunilah orang-orang yang berdosa. Inilah hidup Tuhan yang terus bekerja sampai sekarang sehingga kita pun harus bersaksi dengan air, pengudusan, pengampunan, pertobatan, dengan darah, sehingga kita berani demi iman kita berani untuk menjadi martir Tuhan. Mati dalam iman dan kebenaran Tuhan. Dan kita diajak untuk bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Menguduskan orang dari dosa, menguduskan orang dari penyakit, menguduskan orang dari setan, menguduskan orang dari virus, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali lagi, marilah kita semakin mengenal lebih dalam siapakah Yesus yang kita sembah. Dia Allah, bukan nabi, bukan rasul, bukan manusia biasa. Tapi dia menjadi manusia biasa untuk memperkenalkan Allah yang luar biasa. Dengan mengenal siapakah Yesus, kita sudah disembuhkan, dibebaskan dari ketakutan akan kematian, dibebaskan dari ketakutan akan setan, dibebaskan dari ketakutan akan hukuman dosa. Adakah saudara bahagia sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Katolik? Masihkah saudara takut akan kematian? Masihkah saudara takut akan setan? Masihkah saudara takut akan hukuman? Jangan takut, karena Yesus sungguh-sungguh Allah yang abadi, dan abadi berarti sekarang dan selamanya. Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan esok. Yesus itu nyata. Nyata ketika kita memenangkan iman kita. Bahwa dia hidup di dalam diri kita karena dia memberikan minuman yang tidak pernah membuat kita haus lagi. Memberikan makanan yang tidak membuat kita lapar lagi. Dan dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita mengenal pikiran, perasaan, kehendak dari Tuhan. Maka saya katakan, ketika Anda berdoa, Anda melakukan kehendak Tuhan.
melalui doa itu. Inilah doa yang aktif yang selalu saya ingatkan, selalu saya gemakan. Dalam doa saya tidak memohon kehendak Tuhan saja. Bukan hanya doa permohonan. Tapi ketika saya berdoa, saya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya mengampuni, saya menyembuhkan, dan saya membebaskan orang dari setan. Karena jelas Tuhan memerintahkan itu dalam namaku. Usirlah setan-setan, ampunilah orang-orang berdosa, sembuhkanlah orang-orang sakit. Apakah saudara sudah melakukan ini? Kalau Anda tidak melakukan itu, kapan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam diri kita, dalam iman kita? Kalau kita tidak melakukan itu, lantas kita belum memenangkan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita menyadari akan kasih dan kuasa, kesetiaan Tuhan. Kita bersyukur betapa banyak contoh-contoh dalam gereja Katolik, orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang yang memenangkan iman, orang-orang yang menjadi martir, orang-orang yang menjadi saksi dari kemartirannya dengan kesaksian darah. Kita bersyukur begitu banyak orang-orang kudus yang telah menjadi saksi dengan kesaksian kekudusan. Kita bersyukur betapa banyak orang yang dibaptis sehingga mereka menjadi anak-anak Allah. Mari kita sadari itu dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukan kehendak Allah untuk mengasihi, untuk menyembuhkan, untuk bersaksi dalam air, darah, dan roh. Apakah saudara akan tetap setia pada Tuhan Yesus kalau kita dianiaya, kalau kita dibunuh, kalau gereja kita dibakar? Bagi saya itu suatu kesempatan, kehormatan kalau terjadi karena saya boleh bersaksi dalam darah. Saya boleh menjadi martir Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah? Menjadi sangat penting di dalam hidup saudara. Wartakanlah bahwa Yesus adalah Allah. Dia firman Allah, dia pikiran perasaan Allah. Dia kehendak Allah yang nyata. Sekali lagi saya tidak bisa membayangkan kalau dunia tanpa Yesus Kristus. Suatu yang bagi saya kegelapan. Banyak orang akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersaksi. Kita berdiri, kita nyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.